dulu susu itu ya memang susu asli dari sapinya diperah. Lain sapi bang, nya banyak situ kambing unta, nah itu paling banyak. Susu kambing diperah lah, iya diperah. Itu susu yang asli itu. Maksud lain yang susu bubuk kayak gitu ini lain. Ya susu itu dari binatangnya langsung. Khamar, nah ini dari dua buah, kurma dan apa ngarannya nih, anggur difermentasi, lawas, nah itu yang jadi khamar, anggur dan kurma. Nabi ditawari laban, susu dan khamar. Lalu apa? Fakhtara al-labana, Nabi pun memilih susu. Lalu Nabi dipadahkan hudital fitrah am ausabtal fitrah amma inna kalau akhadal khamar ghauta ummatak, engkau dapat hidayah tentang al-fitrah, kesucian suci, au asabtal fitr, atau kamu mendapatkan kesucian. Jadi susu itu lambang kesucian. Jadi ketika Nabi Muhammad memilih minum susu, ini menunjukkan tentang fitrah manusia ke gitu ya. Fitrah itu naluri yang bujur dari manusia, nah itu fitrah. Fitrahnya manusia suka kebersihan. Nah, itu fitrah manusia. Ada baju rigat, kita nih baju rigat. Ada rigat rasakan nyaman. Nah, itu fitrah manusia kan. Ketujuh, kebersihan. Tapi bilanya ada orang yang kada ketujuh bersih, ketujuh rigat, nah ini bisa jadi bermasalah. Masalahnya di mana? Masalah di mental atau jiwanya. Karena apa? Karena ada makhluk yang ketujuh rigat. Setan itu ketujuh non rigat. Kenapa WC itu adalah rumah setan? Ya karena WC rigat. Makanya kita doanya kan Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setan perempuan, setan laki-laki maupun setan perempuan. Itu. Jadi normalnya manusia ketujuh bersih. Nah, tapi ketika fitrahnya itu tertutup atau kurang berfungsi atau tidak difungsikan, fitrah manusia itu sudah kehilangan apa ngarannya nih? Perasaan. Riget biar edan. Kayak ada kalau mikirkan harus dibersihin ini kada itu kehilangan dah. Itu fitrah manusia suci, bersih. Tapi kalau yang kau memilih khamar, nah ini kayak memilih khamar itu kayak umat ini bisa tersesat atau salah lah. Ini pilihan. Lalu Nabi Muhammad SAW melihat wara'a arba'atan anharin yakhrujuna min asri sidratil muntaha. Ini agak sulit banglah kita hayalakan kayak apa anunya nih Nabi melihatnya tuh. Nah, karena kayak ini. Ini kan ujar Nabi Nabi melihat 4 sungai. Yang 4 sungai ini keluar dari Sidratul Muntaha. Asalnya tuh hulu sungainya itu dari Sidratul Muntaha. Maka kan Sidratul Muntaha ini imbah langit yang ke-7. Bajunya turun mengalir hujan lah. Ada awal kita diserasikan. Cuman jelas dari Sidratul Muntaha ada 4 sungai. Nahrani zahiran, 2 sungai yang nampak dan 2 sungai yang batin, ada nampak ada kelihatan. Fadzahiran huma An-Nil wal Furat. Nah, yang dimaksud dengan 2 sungai yang kelihatan ini tembusannya ke Sidratul Muntaha itu sungai Nil dan sungai Furat. Nah, wal batinan, dan yang ada kelihatan apa? Naharani fil jannah, 2 sungai di surga. Tapi, nah ada tapinya lagi. Ada tapi. Maksud 2 sungai Nil dan Furat ini lain makna hakiki, maksudnya bajunya bertambusan ke Sidratul Muntaha lain. Tapi apa? Wala'alla ru'yatan Nili wal Furat kanat isyaratan
ila tamakkunil islami min hadzaini al-qatraini wallahu alam. Tapi Nabi melihat Sungai Nil dan Sungai Furat itu adalah sebuah simbol. Simbol orang tulak ke pasar Bokopiah Betapeh, itu simbol orangnya Islam, simbol orangnya penyembahyang, itu simbol itu. Ada orang mana-mana bawa tasbih, berarti simbol atau tujuh pembacaan. Nah itu ngarannya simbol. Bisa lah simbol tuh kada bujur, ya bisa lah. Itu ngarannya simbol. Jaket tabal, tas ganal, itu simbol orang anak tulak jauh tampilan. Nah ini yang Nabi lihat, bisa jadi itu simbol aja kada bujuran. Tapi nang maksudnya apa tadi? Kaina Islam sampai ke situ. Sungai Furat itu di Irak, Sungai Nil itu di Mesir. Ini terjadi di masa apa? Sesudah Nabi wafat, zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kita perhatikan, sama lagi jar membaca kisah-kisah kayak ini, buka aja di channel YouTube. Kisah ini nah, lawan kisah film Hollywood rame ini. Kenapa gerang? Satu, kisahnya real, kenyataan. Lalu yang kedua, strategi perangnya tuh mantap benar. Karena apa? Karena jumlah kaum muslimin dalam banyak momen di penaklukan ini selalu kalah jumlah. Jumlahnya lebih sedikit. Kan setelah Nabi meninggal, salah satu perang pertama kaum muslimin dengan bangsa lain Romawi itu perang Yarmouk. Waqatu Yarmouk ngarannya. Itu melawan Romawi. Jumlah selisihnya jauh tuh. Tapi kaum muslimin bisa menang. Ada perang Qadisiyah, banyak tuh. Ada penaklukan kota Hirah. Itu ibu kota Persia, yang mana harta di dalamnya banyak benar. Kaum muslimin ini mendapatkan harta ghanimah betuyuk, dikirim ke Madinah. Ya benar hartanya. Dan strategi kaum muslimin luar biasa. Pimpinannya kan salah satu panglimanya Khalid bin Walid. Tahu strategi musuh nih kayak apa Sidin menganalisa dan kawan menebak kira-kira musuh ini pakai strategi apa gitu. Nah, jadi memang apa ngaranya nih. Nah, ketika Nabi melihat sungai Furat itu tanda Islam sampai ke sana, ya memang kayak itu gitu. Memang faktanya pas masa Khulafaur Rasyidin banyak ekspansi penaklukan daerah-daerah. Nah, pertanyaannya lah kenapa jadi ditaklukkan ya musuh atau ada? Jadilah daerah-daerah yang didatangi kaum muslimin sebujurnya itu adalah daerah jajahan. Dijajahnya ada yang dijajah Persia, ada yang dijajah Romawi. Nah, jadi kaum muslimin sampai ke sana, apakah memerangi orang kampungnya? Sebujurnya kadang itu benar, tapi apa? Memerangi bebuhan penjajahnya tadi, baik Romawi ataupun Persia. Karena rumusnya kayak ini, bilanya tatamu daerah Hanyar pasti diberi pilihan. Satu, masuk Islam. Dua, bayar jizyah. Yang ketiga, perang. Nah, ada pilihan. Amun yang lain tuh kan ada pilihan, datang taklukan, dah habis kisah. Belanda datang ke sini nak menjajah. Ada lagi memberi pilihan. Ya ada langsung aja situ sini. Nah, Islam nggak ada itu memberi pilihan. Di Indonesia dakwah Wali Songo kada perlu perangan. Kenapa? Ya orang sini welcome aja nya. Ahlan wa sahlan, selamat datang aja. Jadi kada perlu himat. Nah, di sana memang lain. Perlu kekuatan militer. Ini terus berlanjut. Jadi sebujurannya tuh, ini ada daerah Hanyar, daerah Kambong,
kada ada orang Islamnya. Nah, fardu kifayah mendatangi ke situ. Fardu kifayah itu artinya bila ada orang yang menggawi itu sudah menggugurkan dosa sekampungan. Jadi harus datang ke situ dakwah menyampaikan Islam, kayak itu idealnya. Di Indonesia kayak itulah, bebuhan Wali Songo, buhan ulama-ulama dahulu kayak itu sampai berdakwah hakon. Jadi kita lebih hemat. Kebetulan udah kita kayak itu kebanyakan gitu. Kayak Sultan Suryansah kan minta bantuan ke Demak, ujar bubuhan Demak, kami akan membantu ya asal masuk Islam, ayo aja. Nah itu aja. Ada perlu Demak yang datang ke kerajaan Banjar, buhan ben masuk Islam kah, bayar jizyah atau diperangi, kata itu kan? Kan kita menawar aja, ayo kami akan bantu asal masuk Islam, ayo aja, nah itu aja. Islam lah. Kada daerah nang tumpah. Bahkan kan anak membantui memerangi Paman Sidin yang merebut kekuasaan Pak Tumenggung. Kada jadi perang. Paman Sidin kada jadi perang. Bahkan Paman Sidin mundur. Ayo ikam aja yang jadi raja aja. Daerah lain kada sama. Ya, sampai Romawi penguasa yang di situ penjajahnya ada hakon terpaksa. Nah itu dulu, itu kenapa jadi kekuatan militer itu nomor satu itu. Dan sampai hari ini sebujurannya perdagangan senjata itu paling banyak di Timur Tengah. Dasar ada menukar itu, dasar ada menjual, jadi kayak banyak. Nah termasuk Islam sebujurannya nih, cuplikan sedikit ya, Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat di Irak. Sebujurnya kan sampai itu aja. Islam di masa-masa selanjutnya kayak Bani Umayyah, dinasti Umayyah itu sampai ke Afrika Utara. Bilanya lihat di peta, nah di peta tuh limbah Mesir tuh sederetan sepanjangan tuh. Nah di Afrika Utara itu kan suku terbesarnya suku Barbar. Jadi suku Barbar itu orang Islam Afrika, orang Islam orangnya baik ya, tapi wayah ini Barbar itu dipergunakan untuk kosakata yang tidak baik, padahal Barbar itu suku Islam dan mereka lah yang menaklukkan Spanyol jadi Islam. Jadi kayak diputar balikan tuh maknanya. Sepanjangan Afrika Utara kalau kita lihat di peta ada Mesir, Aljazair, Tunisia sampai Maroko itu ditaklukkan orang Islam juga. Salah satu panglimanya ngarannya Musa bin Nusair itu, sampai menyubarang Selat Gibraltar ke Spanyol, sampai menyubarang situ. Ini dasar kayak itu nah Islam penyebarannya sampai itu yang di barat, yang di timurnya sampai al-bilad ma wara'an nahar, negeri-negeri seberang sungai maksudnya kayak Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, nah daerah situ. Sampai ke sana tuh hanunya menaklukkannya. Salah satu panglimanya ke situ Qutaibah bin Muslim. Ekspansinya tuh luar biasa. Yang ini sebagiannya aja Islam. Ya sampai taka wadah kita. Lalu Nabi melihat apa lagi? Wara'a malikan khazinan nar. Nabi melihat penjaga neraka. Yang rancak kita mendengar ngaran sidin malaikat Malik. Nah, wa huwa la yadhak. Penjaga neraka ini kada tertawa. Walaisa ala wajhi bisyr wala bisyasa. Pokoknya mau hanya kada ramah sama sekali. Merangut aja. Wa kadzalika ra'al jannata wan nar. Nabi pun melihat surga lawan neraka masuk. Dan Nabi melihat para pemakan harta anak yatim secara zolim. Harta anak yatim. Nah, ini harta anak yatim ini ngali bener itu. Ngali bener. Kadang orang bisa kadang merasa temakan harta anak yatim. Kayak bagaimana maksud temakan harta anak yatim? Kayak ini lah. Kemungkinan kasusnya itu. Banyak kasus lain. Anak yatim itu kan ada dua kemungkinan. Satu, anak yatim itu adalah anak kecil, abahnya meninggal, anak halus 6, 5, abahnya meninggal, anak yatim. Ada dua kemungkinan. Satu,
keluarganya yang merawat, entah pamannya atau kayunya. Yang kedua, anak ini masuk panti asuhan. Kedua, kemungkinan pertama digaduh oleh keluarga. Nah, harta anak yatim itu nggak bergerak. Jadi anak yatim ini misalnya dapat warisan dari abahnya. Jadi dalam ilmu waris mewaris itu tuha atau anum itu kada jadi pertimbangan. Yang penting anak walaupun halus itu dapat warisan. Jadi misalnya ini lah laki-laki memiliki seorang istri, memiliki seorang anak. Nah, anak umurnya masih 5 tahun. Laki ini duit banyak, berduit lah nyaman. Meninggal lakian ini berarti abah si anak, suami si perempuan. Maka harta si laki-laki tadi jatuh kepada istri dan anak laki-lakinya. Kenapa? Nah, karena istri bila ada anak dapat warisannya 1/8. Sudah, anak laki-laki bang asobah binafsih, dia mengambil sisanya semuanya karenanya lakian. Amun berdua bang, berdua mengambil berataan. Amun lakian lah. Amun bebinian bang, namun bebinian lain rumusnya cara menghitungnya. Pokoknya asal ada lakian ya. Jadi misalnya anaknya berdua lakian non bebinian, yang mama 1/8, sisanya hanya gasan anak nang berdua. Tapi yang lakian 2 bagian, nang bebinian 1 bagian. Itu. Dah lah. Berartinya walaupun umur 5 tahun, anak lakian nang sorangan tadi lah. Kada begawi, kada bapak, tapi nya ada bisi harta ngarannya harta warisan dari kuitan. Nah, lalu yang anak yatim ini namang gaduh misalnya nang paman. Maka duit warisan anak yatim tadi boleh dikelola oleh sang wali. Boleh itu. Nah, boleh kalau dikelola itu kan nyenak belanja pakai duit itu promosi. Dan si wali tadi boleh memakai duit tadi gasan apa ya, secukup keperluan sidin nah itu. Oh itu. Yang bisa zalim tuh kayak apa? Misalnya harta warisannya 50 juta, diambil sidin berdahulu 30 juta. Ikam naklah jar memadahi kamanakan nih. Gasan ikam 20 juta. Karena sisanya sudah aku ada ya terpakai aku lah gitu. Kadang terpakai kadang ambil selanjutnya. Nah, ini kemungkinan pertama bisa termakan harta anak yatim. Kemungkinan kedua adalah di panti asuhan. Panti asuhan. Kayak pegerang bisa nangka itu di panti asuhan, Bu. Orang datang menyumbang. Jadi apa ya? Panti asuhan nih banyak donatur-donaturnya. Nang orang anak bahajat, kada angin, kada hujan, datang ke panti julung. Kada angin, kada hujan. Kada hajat apa-apa, anak labayan duit antar dah kayak beli gitu. Asal pengelolaan pantinya bagus saja kayak itu. Orang-orang tahu aja sumbangan tuh banyak aja orang memberi nang itu. Kayak apa bisa zalim? Orang memberi. Sekalinya nang pengelola ini duitnya kan dibagi sidin. 1 atau dikorting, padahal orangnya bepasan bagiakan gasan anak panti. Kecuali kayak ini akadnya bagiakan gasan anak panti lawan babuhan pengurus. Nah, kayak itu. Tapi ya pengasuh menyimpan akan kada apa-apa lah. Ya jelas kada apa-apa. Bagus kayak itu lagi supaya kada barang belanja. Kakanakan kelas 2 SD melabuk dapat duit 2 juta. Inya mengikuti. Kasarnya nong apa? Banyak duitnya. Asal tahu di duitnya tuh bisa-bisakannya sejam bisa habis deh duitnya. Tukarannya HP kah apakah? Itu yang bisa termakan harta anak yatim. Itu yang bisa termakan anu. Berarti aneh lah ya. Ada panti asuhan biasa-biasa aja, pengasuhnya biasa-biasa aja gawiannya, tapi sekalinya bisi rumah ganal, motor larang, aneh bang kok.
Kan gaji pengasuhan itu kalau diukur deh. Salinya duitnya